Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu, Kakak, adik, om, tante sekalian. Ini kita update lagi untuk progress balance trading kita bergaya investasi atau investasi yang bergaya trading ya. Jadi update kita sampai minggu ini 17 Juni 2023. Jadi dari highlightnya nampaknya aman-aman saja, cuman memang ada kelihatan sedikit apa ya, euro US dollar ini kembali melemah lagi. Eh eh, Tetapi ada report newsnya itu mengatakan bahwa Fed itu akan berhenti stop menaikkan suku bunga dan kita lihat nanti, perkembangannya seperti apa ya. Ekspektasinya nanti mungkin dolar akan, mulai menguat lagi ya, tapi kita lihat nanti di minggu, berikutnya ya. Oke, kita review dulu, sampai sekarang ini OctaFX sudah saya naikkan yang di, lot yang besar itu, OctaFX 1 saya, kan awalnya 0,05 itu saya sudah naikkan menjadi 0,06. Oke. Nah, ini mungkin kita review sedikit tampilannya seperti apa ya. Ini H4 Euro US Dollar ya. Jadi 4 jaman. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua take profit karena memang ada dua ini ya, Euro US Dollar yang saya tradingkan. Yang pertama yang lotnya 0,06, yang kedua 0,01 lot yang satunya ya. Dan take profitnya 100 pip, yang satunya itu 50 pip. Nah, jadi yang 50 pip itu di sini, yang 100 pip itu yang di sini. Ya ini semua, inilah take profit sell ya. Nah, sekarang posisinya sudah di sini, sudah di terakhir yang ini nih, dan itu kalau kita lihat dari RSI-nya dia sudah jenuh ya kondisinya, dan ini nampaknya nih sama value-nya dengan yang sebelumnya. Jadi kemungkinan besar kalau kita lihat ini, peak-nya di sini, maka dan ini sudah rata, maka ini turun ke bawah ya, dan ini juga turun ke bawah, maka ini kondisinya adalah kemungkinan besar dia akan drop ya. Kalaupun misalnya di awal kita mulai dari peak yang di sini dan ini sampai di sini ya, peak resinya, dan yang ini baru sampai di sini, berarti kemungkinan besar ini akan masih naik lagi ke atas, eee, sampai di sini atau lebih tinggi lagi, baru kemudian dia turun. Ya jadi ada 2 kemungkinannya, dan ya mudah-mudahan itu, balance saya masih cukup kuat untuk mengantisipasi pergerakan arah yang tidak sesuai dengan, ekspektasi robot ya gitu ya, atau algoritmanya robot. Oke, nah, seperti ini. Kemudian yang kedua lagi yang menjadi perhatian saya adalah GBP US dollar, itu ada di OctaFX yang kedua. Itu di sini saya ada selain euro US dollar dan juga ada GBP US dollar. Yang menjadi concern saya adalah GBP US dollar karena kalau kita lihat ini juga dia sell, dan ini adalah, titik take profitnya, garis take profit untuk sell, dan dia masih naik ke atas nih arahnya. Dan selama pergerakan dia itu, robot ini memang sudah berusaha untuk melakukan quote and quote dollar cost index-nya, dan untuk menaikkan harga take profit ini ke atas. Dan kalau kita perhatikan ini dia masih terus naik tapi sudah sangat jenuh ya, sangat jenuh. Jadi kemungkinan besar ekspektasi saya dia akan turun ke bawah ini untuk yang GBP US dollar. Mungkin dia akan turun kemudian dia naik lagi sekali lebih tinggi, tetapi untuk RSI-nya harusnya dia sudah lebih rendah daripada ini, dan itu berarti akan terjadi divergen konvergen dan kemudian dia akan drop. Ekspektasinya begitu. Mudah-mudahan lagi-lagi saldo saya ini atau balance saya cukup untuk mengantisipasi pergerakan harga pasar yang menentang, algoritmanya robot ya, sebagai sell. Jadi dia mungkin akan naik ke atas lagi. Kemudian yang ini yang, di Monex ya, ini saya ada, yang jadi concern adalah Euro GBP ya di Monex sebenarnya. Kalau di FX Pro itu nggak ada masalah ininya, Euro GBP-nya sudah tertutup. Tetapi di Monex somehow dia dia ada yang terbuka ya, padahal ini sama Euro GBP-nya, dan saya juga nggak tahu kenapa, dan memang ada kelihatan sedikit perbedaan antara chart antara, FX Pro dan juga Monex Indonesia. Oke, tetapi yang bisa kita perhatikan di sini ini drop seperti ini, dan
dan RSI-nya adalah, naik ke atas, jadi ini nampaknya ini adalah konvergen divergen dan ekspektasi saya ini adalah akan naik ke atas. Jadi ini kemungkinan besar dia akan, hit di sini ya. Nanti akan ada tambahan-tambahan lagi, bukaan-bukaan yang membuat nanti take profit-nya akan sedikit lebih turun sehingga mudah dicapai oleh pergerakan candlestick. Kira-kira begitu. Oke, jadi secara umum seperti apa? Sampai minggu ini ya, kita lihat pergerakan di bulan Juni saya sudah mencapai 419 ya, dolar untuk yang OKTFX1 dan ini selebihnya belum ada tanda-tanda yang berarti untuk pergerakan yang signifikan dari OKTAFX2, masih dekat-dekat aja dia dengan FX Pro dan juga Monex. Tapi ya karena saya fokusnya di sini jadi yang penting ini masih aman, saya nggak ada masalah, yang penting fokusnya di sini dulu. Karena ini yang, investasi saya setiap bulan saya rutin, itu di sini OKTAFX1. Nah, secara keseluruhan, eee income yang sudah saya dapat itu $556 nih dari keseluruhan semuanya, ya dari empat di sini, 4 saya punya akun. Dan gain saya itu sudah 4,5. Jadi ini sebenarnya sudah sangat baik ya. Bagaimana dengan gain per ininya, per akunnya? Ini kan secara keseluruhan itu kita, nanti lihat oke lihatnya langsung di sini dulu ya. Per akunnya gain saya itu kalau kita lihat di sini ya, 4,6 itu kan total ya. Kalau di OKTAFX1 itu sudah 6%, ini sudah bagus sekali. Sementara untuk OKTAFX2 itu 2,5%, juga sudah baik ya. Dan 3% untuk FX Pro, 2,5% juga untuk Monex. Jadi, walaupun dia ini, apa namanya, pendapatannya tuh kecil sekali dibandingkan dengan yang ini udah ratusan, $400, yang ini masih puluhan semuanya. Tetapi persentasenya, gain-nya itu cukup baik sudah yang di sini ya, untuk yang 3 akun yang, terakhir ini, yaitu OKTAFX2, FX Pro, sama Monex. Jadi ini, sangat baik nih menurut saya sudah cukup, dia tidak perlu resikonya terlalu besar karena saya masih fokus yang di sini ya, OKTAFX1. OKTAFX1 tuh gain-nya sudah 6%, ini udah bagus sekali. Nah, untuk secara keseluruhan, gain di masing-masing itu, eee, all time ya, 3.000 itu sudah ada di OKTAFX1 dari total investasi 4.400. Jadi, ini sudah sangat sangat baik dan total gain to investment ratio-nya itu sudah hampir 70% ya untuk OKTAFX1. Untuk yang OKTAFX2 sudah 66% juga ya. Jadi saya, investasi 1.500, sekarang gain sampai sekarang itu 1.000. Ini mulainya dari bulan Januari ya ini ya, sudah 1.000 di sini. Kemudian, eee, dan ini memang belum ada investasi lanjutan lagi ya untuk yang 3 ini, karena investasi secara rutin masih di OKTAFX1 ya, duitnya terbatas ya Bapak, Ibu, Kakak, dan Tante sekalian. Kemudian, yang untuk FX Pro itu, gain-nya 438 itu dari investasi total 1.000, sekitar 1.000-an. Nah, dia itu sudah 42% kan ya udah lumayan banget ini, mulainya dari bulan Januari juga. Sama juga di Monex juga, mulainya bulan Januari sudah 400 dan tapi di sini lebih sedikit lagi dia investasi saya cuma 892 ya dan makanya dia lebih besar, gain to investment rasionya ya di sini, 46,3. Oke, dan kita balik sini ini mengenai performanya. Nah, kenapa saya, sedikit, mungkin, kekhawatiran sama seperti di bulan bulan Mei sampai dengan awal Juni kemarin, ketika ini tuh naik semua di sini awal Juni ya, semua sampai 60 bukaan bukaan perdagangan. Di sini itu bukan perdagangan kecil, tetapi di sini dia punya resiko itu sudah naik sampai 14% ya. Untuk Euro US dollar, di sini Euro US dollar semuanya ya, yang di OKTAFX1. Sementara, di OKTAFX2 ada GBP USD dia 4% aja, nggak ada masalah. Jadi yang ini juga Euro US dollar ini sedikit, mulai menaikkan risiko, menambah risiko. Sementara yang, di FX Pro masih 5% saja untuk Euro US dollarnya, ini nih Euro US dollar ya, drawdown-nya sekitar 5%.
Kenapa? Karena kemungkinan besar ini karena take profit-nya tidak terlalu panjang. Ini kan cuma 40 pip aja, sorry 40 poin, jadi 4 pip aja di sini. Jadi dia cepat sekali tertutupnya. Ya resikonya memang pendapatannya sedikit ya, setiap kali dia dia close won, dia itu kecil tetapi resikonya rendah. Ini juga resikonya rendah nih, ini kalau kita lihat euro US dollar, euro US dollar kita itu yang merah itu 3%, sementara euro GBP ada sekitar, 5% kurang ya. Dan itu bukaannya juga sangat kecil. Dan ini dikarenakan karena ini lebih rendah lagi resikonya karena take profit yang saya pakai di sini dua-duanya untuk euro USD sama euro GBP itu hanya 30 poin atau 3 pip aja. Makanya dia penghasilannya juga kecil ya di sini. Tapi walaupun begitu penghasilan, kecil tetapi dia sudah dalam satu bulan kira-kira bisa mencapai 2%. Ya kalau saya membandingkan kalau kita buka toko ekspektasi kita adalah 2 atau 3% itu 1 tahun. Ya dan ini saya dapatkan dalam waktu, bulanan gitu ya. Jadi tinggal investasinya mau seberapa besar nih sekarang. Belum saya pegang-pegang, investasinya belum saya sentuh-sentuh karena fokus investasi secara rutin masih ada di OctaFX 1 ya. Nah, bagaimana dengan Silicon Robot? Aduh mohon maaf ini belum ini ya, ini harusnya 0,06 di sini ya, ini belum saya ubah, saya sudah ganti 0,06, yang lainnya masih sama ya. Kemudian untuk settingan akun juga itu tidak ada yang berubah ya. Jadi untuk yang leverage 500 ini sampai nanti saldonya 35.000 baru saya akan turunkan, atau kurang 35.000 kurang-kurang sedikit baru saya turunkan ke 200. Kenapa? Karena nanti otomatis akan diturunkan oleh OctaFX dan ini, penting ya nanti akan mengganggu cara kita trading atau robotnya trading nantinya, keseimbangan robotnya. Maka sebaiknya kita ganti manual ketika trading sudah tertutup semua tentunya ya. Oke, Bapak, Ibu, Kakak, adik, om, tante sekalian. Demikian update dari saya, singkat aja, itu yang penting-penting dan saya akan lanjutkan lagi minggu depan bagaimana progresnya ya. Jadi, ini masih sangat baik sejauh ini, kita perhatikan yang di sini nih, sampai di minggu ke-25 itu totalnya sudah 419 yang saya dapatkan untuk yang OTFX 1 ya, dan ini bagus nih ekspektasi saya sih harusnya sih dia maunya sih dia 450 di atas 450 ya. Mudah-mudahan bisa nih nanti sampai akhir Juni 400 di atas 450 sudah sangat baik lah, seperti itu. Dan bulan Juli karena saldo saya itu sudah, mana sini 7.300 ya saldo yang di OctaFX 1 maka kalau nanti bulan bulan Juli saya investasi lagi secara rutin, $600 maka kan ini kemungkinan besar dia sudah jadi 8.000 kan berarti harusnya sudah bisa, 0,08 ya, tapi saya harus naikkan secara bertahap, saya mulai dari tadi sekarang 0,06 berarti nantinya bulan Juli 0,07 begitu terus 0,08 sampai 0,1 ya. Mudah-mudahan pas 0,1 bisa mencapai sekitar $1.000 dan itu adalah target saya. Oke, demikian, update dari saya Bapak, Ibu, Kakak, dan om, tante sekalian, semoga bermanfaat.